dan badan macam gak enak gitu ya, takutnya sudah booking ini itu ternyata aku positif dan hasilnya adalah Oh my god, gila lu. halo semua, selamat siang. Assalamualaikum. Hari ini hari Senin tanggal 29 November dan hari ini merupakan detik-detik kepulanganku ke Brunei. Kemungkinan di Kamis malam atau Jumat pagi aku akan bertolak ke Surabaya, Tulungagung ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ke Jakarta, kemudian lanjut ke Bandara Sri Begawan. Jadi perjalanannya agak sedikit panjang, nggak seperti dulu-dulunya. Kalau dulu-dulunya dari Tulungagung ke Surabaya, dari Surabaya terus pakai Royal Brunei direct flight ke Bandar Sri Begawan. Tetapi untuk saat ini karena Juanda International Airport-nya ditutup, mau nggak mau ke Jakarta dahulu, kemudian baru lanjut ke Brunei Darussalam. Sebenarnya Wulan tuh agak sedikit nggak enak badan dari kemarin, agak sedikit ada batuk-batuk. Dan dari Brunei kemarin ada aku membawa antigen swab test yang aku beli di Brunei Darussalam dan belum aku pakai sehingga sekarang. Mana Mel? Satu kotak isinya 2 dan waktu itu aku beli, kotaknya mana? Dan waktu itu aku beli di Brunei itu harganya masih mahal ya, kurang lebih 300.000 rupiah, 30 dolar something ya untuk satu paketnya atau satu pack seperti ini. Nah begini, dan hari ini aku akan mencobanya untuk memakai sendiri di rumah ya, karena ini memang OTC COVID-19 tes yang boleh kita lakukan di rumah masing-masing ya, hanya untuk keperluan pribadi. Kalau macam aku hari ini memakainya hanya ya macam pengen tahu lah sebelum aku melakukan RT-PCR, sebelum aku melakukan penerbangannya, aku mau coba apakah aku ini yang benar-benar negatif dari COVID-19 atau mungkin ada bau-bau. Karena dalam 3 hari ini aku ada sedikit macam batuk-batuk, batuk kering, tapi nggak ada dahak gitu ya. Dan badan macam nggak enak gitu ya, takutnya sudah booking ini itu ternyata aku positif. Kan saya harus reschedule tiket, harus reschedule hotel di Brunei, harus ini itu dan sebagainya. Memang benar-benar agak sedikit ribet ya kalau dalam keadaan seperti ini kita melakukan perjalanan antar negara gitu ya. Mel, kamu boleh coba swapkan. Ada dua pack untuk satu paketnya seperti ini. Jadi dapat kita pergunakan untuk 2 orang atau dapat kita pergunakan untuk 2 kali testing ya. Sebenarnya ini pertama kali juga aku melakukan swab sendiri di rumah ya, karena selalunya aku melakukan swab itu di pusat-pusat kesehatan gitu ya, macam kemarin di Rumah Sakit Bayangkara, di hotel di Jakarta, di Brunei, terus di Bali, di office-nya Gunung Harta. Ini pun ada buku petunjuknya bagaimana cara mempergunakan. Dan ini apanya juga aplikatornya seperti ini. Oh, ini yang dicolok untuk ke hidungnya macam cotton bud panjang gitu loh guys. Dan ini kemudian si Amel nanti yang tahu, dia pernah lihat orang lakukan seperti ini temennya ya. Dan ternyata di sini itu harganya murah banget. Berapa Mel di sini? 30.000? Astaga, cuma 3 dolar guys. Ini aku beli 30 dolar untuk 2 gini. Berarti berapa kali lipatnya sudah ya. Takutnya kan walaupun kita sudah preventif benar-benar, tetapi dikhawatirinya ya kita nggak tahu kan, kita kan juga ada jumpa-jumpa orang walaupun kita sudah memakai masker, jaga jarak, tetapi namanya virus kan kita nggak terlihat ya, tidak terdeteksi oleh mata. Jadi ya kita nggak tahu bagaimana virus itu kadang boleh menjangkiti kita kan, walaupun sudah berjaga-jaganya 1000%. Oh, made in USA guys, wow, keren kan? Ini swab test sendiri di rumah, tetapi nggak memakai jasa dari tenaga kesehatan, jasanya dari Mbak Amel ya, Mbak Amelia. Aku akan swab di sini. Jangan sampai itu nekan kono ya. Aku harus keluarkan ingus dulu ya daripada aku diconyok sampai ke dalam. No, sampai ke dalam.
sebelah kiri ya? Kacau anak ini. Ribet anak ini. Belum dapat. Wes, kocok-kocok ah. Udah. Buka. Berapa kali? Udah. Enggak ada hasilnya. Kelamaan nanti malah expire loh, ingusku. Kamu duduk sini loh. Pengacau, kamar berantakan lagi dari tadi. Berapa? 10 second? Berapa lama? 10 menit? Berarti kamu taruh situ lah. Dia akan taruh di situ dulu ya, di meja. Kita tunggu setelah 10 menit ya, bagaimana hasilnya, apakah aku positif atau negatif. Ini detik-detik menegangkan. Lagi menunggu hasilnya. Itu ada mobil-mobilan si Junjun di sini. Dan ini mainan Amel dulu. Nggak aku pindahin. Ya ampun, berapa menit lagi? Udah ada 1 menit. Hasilnya itu ada 3 jenis ya, 3 macam. Kalau biru dan merah itu positif, kalau biru saja negatif, kalau keluar merah saja itu tidak accurate ya. Jadi aku berharapnya keluarnya adalah biru. Kenapa tidak dari kemarin? Padahal test pack ini sudah lama banget loh. Aku simpan di lemari, aku bawa dari Brunei 2 bulan yang lalu. Ya ampun, kok ngos-ngosan nunggu ini macam nunggu hasil ujian saja. Udah 43. Dan hasil tes self sendiriku. Dan hasilnya adalah Tara, aku negatif. Tolong di zoomkan Mel. Biru ya, kelihatan Mel? Biru kan enggak terdeteksi. Enggak kelihatan. Enggak. Saya enggak. Enggak terdeteksi merah. Kalau biru negatif. Kalau merah sama biru positif. Kalau biru negatif. Kalau merah enggak accurate kalau merah. Jadi ini adalah negatif. Alhamdulillah. Bahasanya French ya. Jadi ini biru kan. Jadi punya aku juga biru. Jadi sama-sama birunya hasilnya. Jadi menandakan aku negatif dari virus SARS-CoV-19 ya. Jadi boleh lanjut ke Brunei Darussalam. Dalam masa-masa ini memang masa-masa karantinku di rumah. Aku nggak terlalu mau banyak terjumpa dengan orang ya. Takut menjangkit atau takut menjejaskan diriku sendiri untuk balik ke Brunei Darussalam. Jadi jangan kalian was-was. Aku balik ke Brunei Darussalam, aku tidak membawa virus COVID-19. Kita nanti buktikan lagi dengan tes PCR-nya yang lebih accurate, yang 99.99% ya. Kalau ini sih mungkin dalam 98%-an gitu ya, tetapi sudah lumayan accurate ya ini ya. Ini made in USA loh. Anak gak tahu diri. Aku suruh gonceng, aku suruh drive, dia gak mau drive. Halo, anak gak tahu diri. Nanti pulang kamu ya. Gak usah. Aku drive, kamu yang baliknya saja. Pepe. Cantik anak ini. Jadi ini last kontrol untuk bracket gigiku yang terakhir kali sebelum kepulangan atau sebelum balik ke Brunei Darussalam ya. Karena aku kan tinggalnya nggak di Indonesia untuk saat ini, jadi dokternya ya udah nggak apa-apa Mbak, kalau Mbak balik saja, kalau pas pulang ke Indonesia kontrol gitu ya. Jadi ini kemarin dalam masa kurang lebih 2 bulan lebih itu aku boleh kontrol ke dokterku itu ada 5 kali ya Mel ya. Kenapa aku memutuskan untuk bikin bracket giginya di Indonesia, karena aku nggak tahu di Brunei Darussalam itu tempatnya di mana, dan aku memutuskan juga di Kediri karena di Tulungagung saat itu 5 tahun yang lalu belum ada spesialis ortodontis ya. Kalau bracket gigi itu yang berhak untuk melakukan pemasangan dan kontrol itu sebenarnya adalah ortodontis. Tetapi nggak tahu kenapa sekarang itu banyak dokter-dokter biasa, hanya dokter gigi biasa saja, banyak yang membuka praktek untuk melakukan pemasangan bracket gigi. Sebenarnya itu bukan kewenangan dia untuk melakukan pemasangan bracket gigi.
kalau pemasangan bracket gigi itu adalah spesialis ortodontis. Jadi di atasnya dokter gigi. Dia ambil sekolah spesialis lagi setelah dia lulus dari kedokteran gigi, ya. Jadi Wulan on the way ke Kediri kurang lebih memakan waktu 45 menit saja, tertakluk situasi di jalanan. Nanti akan aku perlihatkan sedikit-sedikit saja ya. Kalau ada masa, karena aku driving jadi nggak dapat memegang kamera dan Amelnya akan sekolah online-nya ya. Ini dalam perjalanan untuk menuju ke Kediri. Jadi ini adalah jalan kayaknya jalan baru ya. Jalannya mulus, tapi kalau sampai di Kediri nanti sudah berlubang-lubang lagi. Walaupun jalanan ini kayak gini ya guys, kecepatan Wulan tuh nggak pernah lebih dari 80 km per jam. Di sini agak susah sedikit kalau mau laju-laju ya. Kesusahan banget. Nah kayak gini kan sudah macam macet ya. Jadi nggak dapat kalau laju-laju kecuali kalau malam hari. Kalau malam hari mungkin 100 km boleh ya. Tapi kalau tengah hari begini aduh maksimal 80 itu macam ngoyo gitu di sini ya. Kalau di jalan begini nyalipnya tuh malah yang dari sebelah kiri loh guys. Terus kita baru masuk lagi ke sebelah kanan gitu ya. Berbeda dengan di jalan tol, kebalikannya loh. Soalnya tuh garisnya ada 2. Ya, tidak boleh. Oh ya Allah, lihat. Lihat itu. Gila lu. Allah, Oh my god. gila. Gila lu. Untung kita video kasih ke bosmu. Gila Mel, ketemu aku disalib loh. Belajar. Ayo siapa yang berani nyetir gila-gilaan barbar di Indonesia kayak gitu. Gila kan. Lihat mangga, ranum-ranum. Ini mangga podang ya. Kami mau beli mangga 1 kilo saja. Tadi sudah beli, nggak ngam, nggak sesuai. Mbak Amelnya nggak mau. Ini mangga podang. Yang ini mangga gadung. Pak, per kilonya berapa? Berapa? 15. Kok naik ya? Biasanya nggak 10 toh Pak? Ini gadung. Kalau matinya 10.000. Masak pohon kata bapaknya. Aku tuh nggak tahu yang manis tuh yang bagaimana. Aku tuh milih-milih saja. Tadi sudah beli. Wow. Jangan ini hitam gitu kan. Oh, Ini yang bagus. bapaknya yang milihnya. Aku nggak ngerti yang mana satu yang manis. Wow. Dari mana Pak? Oh deket sini Kediri saja ya. Bapaknya milih. Wulan mau beli sekilo 2 kilo saja. Tadi sudah beli berapa tadi? 2 kilo. Kalau banyak-banyak nggak enak, jadi habis beli. Ini timbangan zaman bahala. Dulu nenekku punya timbangan seperti ini. 1 kilo, terus ada setengah kilo, ada 1 ons, setengah ons. Kayak gitu 2 ons. Jadi timbangannya gitu sampai terus dia nanti lurus. Kalau sudah lurus tuh berarti ngam gitu ya, tepat gitu ya. Pak, ini matangnya berapa hari? Matang sekarang. Sekarang dimakan sudah masak, enak. Udah manis. Dicoba apa gimana buka satu. Sedikit saja Pak, coba. Kasih buka. Wow. Lihat Mel. Cobain Mbak. Nggak mau. Manis loh. Aduh. Bener. Manis banget kayak gula. Ya. Nggak nyesel beli, benar-benar enak. Ya udah itu aja Pak. Besok beli lagi. Ini sudah datang di arah klinik dokter ortoku ya. Jadi sebelumnya itu yang dulunya dokter Petrus ini dia prakteknya adalah di Rumah Sakit Baptis, tetapi sudah dalam 2 tahun ini pindah praktek sendiri di area SPBU sini ya. Nggak tahu kenapa dia bikin kliniknya di sini. Mbak Amel lagi booking sekarang. Ya oke. Kamu duluan ya. Sudah dapat nomor 1 dan nomor 2. Jadi Amel juga memakai bracket gigi, aku juga memakai. Jadi kami biasanya kalau kontrol gitu selalu bareng ya. Jadi nggak masing-masing karena jaraknya itu hampir 45 menit Tulungagung ke Kediri. Dan harus, kalau dia sih 3 minggu sekali, 1 bulan sekali. Tapi karena aku memang posisi nggak di Indonesia, jadi ya kontrolnya ya suka-suka. Kadang SMS dokternya dulu, gimana dok, aku mau kontrol tanggal ini, booking dulu lah sebelumnya waktu masih di Brunei Darussalam. Ya udah gitu saja Wulan hari ini vlognya kita sudahi. Untuk next vlog mungkin perjalananku atau persiapan sebelum keberangkatan ke Brunei Darussalam ya. Bye-bye semuanya. Salam dari kota Kediri, tetangganya kota Tulungagung. Bye-bye.